Do come in. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul I Am Vengeance. Bercerita tentang seorang mayor pasukan khusus yang keluarga angkatnya dihabisi oleh pasukan tentara lain hingga ia ingin membalas dendam. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai, apalagi endingnya sangat menarik. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang mencoba kabur dari kejaran para kartel yang memburunya. Diketahui pria tersebut bernama Danny Mason dan Danny sedang mempunyai masalah dengan para kartel itu. Setelah kejar-kejaran cukup lama, pada akhirnya Danny berhasil dikepung oleh mereka. Lalu pimpinan kartel yang bernama Hatcher ini orangnya mencoba menantang Danny berduel sebelum Danny dibawa ke markas. Terlihat Danny yang tidak mampu melawan Hatcher dan Danny dapat ditumbangkan dengan cukup mudah. Kemudian Hatcher menyuruh anak buahnya untuk membawa Danny ke markas mereka yang ada di ujung desa. Yes, Donny boy. Setibanya di markas, Hatcher dan anak buahnya mulai menyiksa Danny dengan sangat brutal. Di sini akhirnya terungkap kalau Hatcher dan kelompoknya adalah tentara yang pernah bertugas di Afghanistan, namun sekarang mereka membelot menjadi pasukan kartel. Sementara itu, Danny juga ternyata seorang tentara yang dianggap telah mengusik bisnis mereka. Kemudian Hatcher bercerita kepada Danny kalau tadi pagi ia sudah menyambangi keluarga Danny. Bahkan dalam kejadian itu mereka tidak segan menghabisi ibu Danny. Bukan hanya ibu Danny, bahkan ayah Danny yang merupakan pensiunan tentara mereka habisi juga dengan sangat brutal. Mendengar cerita tersebut, tentu Danny sangat marah, tapi sayang Danny tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Hatcher bertanya dengan siapakah Danny bekerja dan siapa lagi orang yang tahu mengenai bisnis kelompok Hatcher. Danny yang tidak mau menjawab membuat Hatcher kesal hingga pada akhirnya Hatcher langsung menghabisi Danny dengan cara ditikam. Adegan berpindah ke sebuah kota lalu memperlihatkan seorang pria bertopeng yang sedang membantai para penjahat. Setelah melumpuhkan para penjahat tersebut, ternyata orang itu berniat untuk menyelamatkan seorang gadis yang diculik oleh mereka. Diketahui pria bertopeng ini bernama John Gold yang merupakan mayor angkatan darat. Pagi harinya setelah John selesai mandi, ia mendapat pesan suara dari ayah Danny yang dikirim beberapa hari yang lalu. Dalam pesan tersebut, ayah Danny meminta tolong agar John datang ke desa karena keluarga ayah Danny termasuk Danny sendiri sedang dalam bahaya. Tentu saja John sekarang sudah terlambat karena kita tahu keluarga Danny sudah dihabisi oleh kelompok Hatcher. Diberitahu kalau John ini dulunya pernah diasuh oleh ayah dan ibu Danny, sementara Danny sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Lalu hari itu juga John bergegas ke desa untuk mendatangi rumah keluarga Danny. Sesampainya di sana, John masuk ke dalam namun ia mendapati rumah tersebut yang sudah kosong. Lalu saat John mengecek ke berbagai tempat, John bisa menyimpulkan kalau kemarin baru saja terjadi pembunuhan di rumah ini. Kemudian John menghubungi informannya guna mendapatkan sedikit informasi mengenai keluarga Danny. Beberapa jam setelah itu, John yang sudah mendapat kabar dari informannya, ia pun terlihat sudah ada di ruangan jenazah Danny bersama satu dokter. Di sini dokter itu mengatakan kalau Danny ditemukan tewas di pinggir hutan dengan banyak luka pukul serta ditikam di bagian belakang lehernya.
Namun sampai saat ini para polisi belum menemukan pelakunya dan motif apa sampai pelaku menghabisi Danny dengan cara brutal. Who filed the report? Nothing that I can confirm. Is there anything else I can... Sir? Setelah itu, John dan informannya mendatangi makam ibu dan ayah Danny yang sekarang sudah dikuburkan. Di sini, John meminta maaf karena ia tidak bisa melindungi keluarga Danny yang dulu pernah mengasuh John dari semenjak remaja. Namun, John berjanji kalau ia pasti akan mencari pelakunya untuk membalas dendam. Di sisi lain, ada seorang pria misterius berambut panjang yang sedang mengawasi John secara diam-diam. Siapakah pria tersebut dan kenapa ia mengawasi John, kita akan tahu nanti. Permission to move in? Lots of them. Setelah itu, John pergi ke sebuah lumbung milik keluarga Danny untuk mencari petunjuk sebab di lumbung inilah Danny dan ayahnya sering berkumpul. Tak lama, John menemukan sebuah rekaman yang disimpan di dalam buku. Saat rekaman itu diputar, ternyata berisi suara ayah Danny yang menjelaskan siapa Hatcher dan kelompoknya. Ayah Danny mengatakan kalau Hatcher merupakan sersan marinir yang memiliki pengalaman 20 tahun sebagai pasukan khusus inti Amerika Serikat. Hingga di suatu waktu Hatcher dikirim ke Afghanistan untuk memimpin pasukan Amerika yang ada di sana. Namun setelah pulang dari Afghanistan, Hatcher dan pasukannya malah tinggal di desa ini dan mulai mengacau. Ayah Danny yang yakin kelompok Hatcher telah melakukan pekerjaan kotor di Afghanistan, ia pun segera meminta Danny untuk menyelidikinya. Mendengar itu semua, John berpikir kalau kemungkinan besar orang yang sudah menghabisi Danny berikut dengan orang tuanya adalah kelompok Hatcher. On a job in Afghanistan. Dan. Malam harinya, John mendatangi sebuah bar dan bar tersebut merupakan satu-satunya yang ada di wilayah ini. Lalu John dengan lantang bertanya kepada semua pengunjung siapakah yang sudah menghabisi keluarga Danny. Terlihat tidak ada satupun orang yang mau menjawab pertanyaan dari John. Anything to say about Dan Mason? Sementara itu, kelompok Hatcher yang berada di ruangan VIP bar mendengar jelas teriakan John. Akan tetapi, Hatcher mengatakan kepada anak buahnya agar mereka tetap tenang. Kemudian, pemilik bar yang takut ada keributan, ia pun mencoba menenangkan John dan ia meminta baik-baik kepada John agar pergi saja meninggalkan desa. John mengatakan jika dirinya tidak akan pernah pergi dari desa ini sebelum menemukan pelaku yang sudah menghabisi keluarga Danny. Lalu John juga mengatakan apabila ada yang tersinggung dengan perkataannya, maka John menantang siapa saja untuk berduel di luar bar. Sebelum keluar, salah satu wanita bernama Rose mengatakan jika dirinya kenal baik dengan keluarga Danny. Apabila John menginginkan informasi tentang keluarga Danny, John bisa datang ke kedai seblaknya karena kebetulan Rose jualan seblak di ujung jalan. I'll be outside. Kemudian John keluar dari bar, namun ternyata di sana sudah ada Hatcher dan para anak buahnya. Anak buah Hatcher mengatakan kalau John sebaiknya segera pergi dari wilayah ini sebelum John tewas dengan sangat mengenaskan. John yang sama sekali tidak takut, ia pun langsung melemparkan rokok surya yang ia beli batangan sebagai bentuk tantangan. Ketika akan terjadi baku hantam antara John dengan anak buah Hatcher, tiba-tiba Hatcher meminta anak buahnya supaya menyelesaikannya nanti. Who killed Dan Mason? We're done here. Setelah kelompok Hatcher minggat, salah satu pelayan bar bernama Sandra mengatakan jika dirinya merupakan sahabat baik Danny, dan Sandra bersedia membantu John untuk menemukan informasi yang John inginkan. Kemudian Sandra membawa John ke salah satu temannya yang merupakan seorang pecandu. Tip top. Come on, people, show's over. Di tengah perjalanan, John bertanya apakah Sandra juga merupakan seorang pecandu dan Sandra mengiyakannya. Keith. Yeah, he's my friend. Setibanya di tujuan, inilah teman Sandra yang bernama Kit, seorang pecandu yang sekarang menjadi pengangguran. Tanpa basa-basi, John bertanya apa yang Kit tahu tentang keluarga Danny. Namun di sini Kit malah sok ganteng dan sok jago yang membuat John merasa kesal. I'm sorry about you, pal. Setelah tangannya keseleo, Kit mengatakan jika dirinya tidak tahu banyak tentang keluarga Danny. Kit malah curhat kalau dulunya ia merupakan seorang pengedar.
Hingga datang satu kelompok yang mengambil alih bisnisnya dan mereka juga mengedarkan barang haram. Kelompok tersebut tak lain adalah kelompok Hatcher yang dulu pernah bertugas di Afghanistan. Mereka juga sering berbuat kasar dan semena-mena termasuk pernah melukai tangan Kit. Mendengar itu semua, John meminta kepada Kit agar Kit mengantarkannya ke tempat kelompok Hatcher biasa menjual barang haram. Namun kebetulan Sandra juga mengetahui tempat tersebut hingga Sandra lah yang akan mengantar John. We're leaving. Singkatnya, John dan Sandra sampai di tempat penjualan barang haram milik kelompok Hatcher. Terlihat tempat itu dijaga oleh tangan kanan Hatcher yang sebelumnya hampir berbaku hantam dengan John waktu di bar. Awalnya, tangan kanan Hatcher mengusir mereka. Namun saat Sandra mengatakan jika ia datang hanya untuk membeli barang, pada akhirnya si tangan kanan mempersilahkan Sandra masuk tapi hanya seorang diri. John diam-diam memasang alat penyadap di baju Sandra lalu ia masuk ke dalam mobil. Sementara itu si tangan kanan menghubungi Hatcher hingga Hatcher menyuruh si tangan kanan melakukan sesuatu. Kemudian si tangan kanan menghampiri Sandra di ruangan sebelah dan langsung memberinya sebuah ponsel. Di sini si tangan kanan mengatakan jika ia akan memberikan barang secara gratis asalkan Sandra mau memberitahu di mana malam ini John akan menginap. Sandra yang kebetulan seorang pecandu ditambah ia juga takut kepada si tangan kanan dengan terpaksa mengiyakan permintaan tersebut. Di sisi lain, John yang sudah memasang alat penyadap di baju Sandra tentu ia dapat mengetahui perbincangan mereka. Setelah itu, Sandra keluar dan mengatakan kepada John agar John segera pergi saja dari desa ini. Sandra rupanya takut kalau John akan bernasib sama dengan keluarga Danny. Namun John hanya diam lalu meminta Sandra agar mengantarkannya ke lumbung milik keluarga Danny. Let's go. What'd you know about all of this? I didn't really ask him much after he told me what happened, to be honest. Sesampainya mereka di lumbung, Sandra sempat meminta izin agar dirinya bisa masuk ke dalam lumbung, tapi John menolak dan menyuruh Sandra agar segera pulang. Setelah itu, Sandra pergi ke tempat yang sepi dan ia pun memakai barang pemberian dari si tangan kanan Hatcher sampai membuatnya tertidur di dalam mobil. Tak lama kemudian, Sandra dikagetkan dengan panggilan telepon yang ternyata itu adalah tangan kanan Hatcher. Sandra akhirnya memberitahu kalau John menginap di sebuah lumbung berwarna biru milik keluarga Danny. Namun di sini Sandra meminta agar kelompok Hatcher tidak menyakiti John dan cukup dengan menakut-nakutinya saja. Sementara itu, John mendengar pembicaraan mereka melalui alat penyadap. Terlihat ia juga sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan kelompok Hatcher. Keesokan paginya terlihat beberapa tentara bayaran yang diutus oleh kelompok Hatcher untuk menghabisi John. Namun saat mereka akan masuk ke lumbung tiba-tiba dengan sangat mudah John mampu meratakan mereka semua sampai tidak tersisa. Kemudian John mengambil salah satu ponsel milik mereka dan mengirim foto mereka yang sudah koit kepada Hatcher. Hatcher yang membuka pesan tersebut tentu ia sekarang meyakini kalau John ternyata bukan orang sembarangan. Lalu Hatcher meminta anak buah wanitanya untuk mencari tahu identitas John sekarang juga. Anything else? I ran that through the system, and there's a match for his... Siang harinya, John mendatangi kedai seblak milik Rose, yaitu wanita yang sebelumnya ketemu dengan John waktu di dalam bar. Di sini, John mengatakan kenapa wilayah ini sangat berbeda jauh dibandingkan 5 tahun yang lalu. Menurut John, wilayah ini sekarang mencekam serta banyak sekali orang jahat dan pecandu yang berkeliaran. Rose menjelaskan kalau itu semua terjadi setelah kedatangan kelompok Hatcher. Mereka sering sekali berbuat onar, ditambah Rose juga pernah mendengar kalau kelompok Hatcher adalah pengedar. Lalu John bertanya kenapa Rose tidak pindah saja ke kota lain dan memulai hidup yang baru. Rose menjawab jika kedai seblak ini adalah sumber satu-satunya ia mencari makan, ditambah Rose juga mempunyai adik yang masih bersekolah. Kemudian Rose sempat bercerita tentang keluarga Danny yang sangat baik dan mereka sering memesan seblak anget dari kedainya ini.
Setelah berbincang cukup lama, John pun pergi meninggalkan Ross dan tidak lupa ia membayar seblak yang barusan ia makan. Meaning. You're nice. Adegan berpindah kepada Sandra yang tampak merasa bersalah karena sudah memberitahu keberadaan John kepada si tangan kanan Hatcher. Namun bersamaan dengan itu, Sandra dikagetkan dengan kemunculan John yang memang masih hidup. Hello, Sandra. Sandra tidak menyangka kalau John akan selamat, lalu John mengajak Sandra menemui tangan kanan Hatcher. 30 menit kemudian memperlihatkan tangan kanan Hatcher yang dihampiri oleh Sandra. Namun saat si tangan kanan akan mempersilahkan Sandra masuk, tiba-tiba John muncul sambil menodongkan senjata. Si tangan kanan yang terpojok, ia pun mencoba meminta John agar tetap tenang. Lalu saat anak buah si tangan kanan berdatangan, barulah terjadi keributan yang sangat brutal. Oh, just don't shoot, yeah? Pada akhirnya, John berhasil menghabisi semua anak buah si tangan kanan serta memojokkannya. Di sini, John bertanya dari manakah kelompoknya mendapatkan semua stok barang haram ini. Si tangan kanan menjawab kalau semua itu dari Afghanistan. Lalu, John juga bertanya kenapa mereka menghabisi Danny. Si tangan kanan mengatakan kenapa John tidak tanyakan saja kepada Sandra dan teman pecandunya yang bernama Kit. Setelah itu, John pun tanpa ragu menghabisi si tangan kanan. Kemudian John mengambil semua uang yang ada di sana dan sebelum pergi, John tidak lupa membakar tempat tersebut. Di sisi lain, anak buah Hatcher telah berhasil mendapatkan informasi mengenai identitas John. John merupakan mayor angkatan darat dan militer menjuluki John dengan sebutan mesin tempur. Namun sudah 4 tahun yang lalu John keluar dari militer dan menghilang tanpa jejak. Diketahui John juga pernah mengemban misi bersama Danny di Eropa Timur serta pernah diasuh oleh orang tua Danny. Mendengar itu semua, Hatcher pun menyadari jika alasan John sekarang adalah ingin membalas dendam kepada mereka. Namun artinya John hanya seorang diri karena ia tidak mendapat perintah langsung dari komandan tertinggi. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya menghubungi Hatcher untuk memberitahu kalau markas barang haram milik mereka telah hangus dibakar. Bukan hanya itu, tangan kanan Hatcher dan anak buahnya yang ada di sana juga sudah pada hangus. Mendapat info tersebut, Hatcher pun tentu murka dan mereka juga tahu kalau pelakunya adalah John. Hatcher segera meminta anak buahnya yang berkepala pelontos ini untuk mencari John dan menghabisinya sekarang. Adegan berpindah kepada John yang kini mendatangi Kit, yaitu temannya Sandra. Setelah Kit terbangun, John langsung bertanya tentang kematian keluarga Danny. Kit yang ketakutan, ia pun akhirnya menceritakan semuanya kepada John. Waktu itu, Danny berhasil mengetahui kalau kelompok Hatcher akan bekerja sama dengan kartel dari Amsterdam. Hingga Danny pun berencana akan mengadukan kelompok Hatcher kepada komandan tertinggi. Namun niat Danny tersebut tak sengaja diketahui oleh Kit. Kit yang berharap mendapatkan sedikit wilayahnya dulu ataupun sebuah pekerjaan, dengan segera Kit mengajak Sandra untuk melaporkan Danny kepada Hatcher. Mendengar itu semua, John langsung bersiap untuk menghabisi Kit. Akan tetapi dengan jurus menghilang ala nasabah macet yang John dapat dari Bekasi, ia pun tiba-tiba lenyap dari hadapan Kit. Setelah itu, John menghampiri Sandra yang ternyata ia sedang disekap di dalam bagasi mobil. Namun di waktu yang sama, anak buah Hatcher datang lalu terjadilah baku tembak di antara mereka. Sempat terjadi kejar-kejaran sampai anak buah Hatcher bertemu dengan Ross yang sedang membuang sampah. Anak buah Hatcher pun akhirnya menjadikan Ross sebagai tawanan. Di sini John memohon kepada anak buah Hatcher agar melepaskan Ross karena Ross sama sekali tidak bersalah. Hingga di suatu kesempatan Ross berhasil menggigit tangan anak buah Hatcher lalu terjadilah perduelan antara John dengan anak buah Hatcher tersebut. Di tengah perduelan, perut John sempat ditikam yang membuatnya harus terpojok. Tapi untungnya Ross dengan cepat membantu menyelamatkan John hingga keadaan menjadi berbalik. Sambil menodong senjata, John bertanya di mana markas pasukan khusus yang sekarang menjadi kartel.
Namun setelah orang itu memberitahukannya, inilah yang dilakukan John. Kemudian John mengambil ponsel anak buah Hatcher dan mengirim pesan kepada kelompok Hatcher kalau mereka harus bersiap untuk mati. Boss. Setelah itu, John mengeluarkan Sandra dari dalam bagasi mobil. Terlihat di sana juga ada para polisi termasuk pria misterius yang dari kemarin mengawasi John. Lalu John mengatakan kepada si pria misterius tersebut untuk jangan sekarang. Sore harinya memperlihatkan John yang sedang berada di lumbung bersama Sandra. Di sini Sandra meminta maaf kepada John karena ia telah mau diajak Kit melaporkan Danny kepada kelompok Hatcher. Sandra bersumpah kalau waktu itu ia tidak tahu Kit mendatangi kelompok Hatcher untuk mengadukan Danny. John pun mau memaafkan Sandra dan ia juga mengatakan jika korban dari kelompok Hatcher yang sebenarnya adalah Sandra. Sandra sekarang telah menjadi pecandu dan tentunya hal tersebut akan membuat Sandra menderita seumur hidupnya apabila Sandra tidak mau berhenti. Really sorry I helped them, okay? I want you to know that I understand. Keesokan harinya adegan berpindah ke markas kelompok Hatcher. Terlihat di sana sudah ada banyak anak buah Hatcher yang berjaga karena mereka yakin John pasti akan segera datang. Di balik itu, John dan Sandra sudah berada tak jauh dari markas kelompok Hatcher karena John memang akan membantai mereka sekarang. Lalu John meminta Sandra untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam kertas apabila John tidak kembali dalam 15 menit. Kemudian dengan cepat John mempersiapkan persenjataan lalu ia berjalan mendekat ke arah markas kelompok Hatcher. Hingga di suatu kesempatan, John harus berhadapan dengan salah satu anak buah andalan Hatcher. Setelah itu, John pun tanpa ragu menghabisinya. Di sisi lain, orang yang dihubungi oleh Sandra telah tiba dan ternyata orang tersebut adalah si pria misterius. Di sini Sandra mengatakan kepada si pria misterius kalau John sudah lebih dari 15 menit belum kembali. Adegan berpindah kepada Hatcher yang sekarang menyuruh satu anak buah perempuannya yang tersisa untuk turun ke bawah melawan John. Dengan sangat hati-hati, anak buah Hatcher terus mengincar John yang entah ada di mana. Namun karena anak buah Hatcher merasa tidak akan menang melawan John, ia pun meminta John supaya melepaskannya. Ia berjanji tidak akan melawan asalkan John membiarkannya pergi. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba John muncul dari belakang lalu tanpa ragu menghabisinya. Singkat cerita, John bertemu dengan Hatcher di ruangan atas dan mereka berdua akan melakukan perduelan. Sebelum duel terjadi, Hatcher sempat menceritakan semuanya kepada John. Ternyata waktu Hatcher dan kelompoknya bertugas di Afghanistan, mereka merampok barang haram milik kartel Afghanistan lalu membawanya pulang ke Amerika dan mengedarkannya di wilayah ini. Kelompok Hatcher melakukan hal tersebut karena mereka merasa gaji dari pemerintah yang sangat kecil dan lebih baik menjadi pengedar. John yang sudah tidak mau mendengarnya, ia pun langsung menyerang Hatcher. Sampai di suatu kesempatan, Hatcher berhasil memojokkan John dan akan segera menghabisinya. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba ternyata yang menembak Hatcher adalah si pria misterius yang datang bersama Sandra. Sebelum pergi, pria misterius itu tidak lupa mengambil data-data penting milik kelompok Hatcher di dalam laptop. Keesokan harinya memperlihatkan pemakaman Danny yang baru saja dikuburkan setelah dokter selesai mengotopsinya. Terlihat di sana juga ada si pria misterius yang menghampiri John lalu mengajak John mengobrol berdua di tempat yang sepi. Dalam obrolan tersebut terungkap kalau si pria misterius adalah atasan John di militer yang selama ini mencari John.
Ternyata si atasan menginginkan John supaya kembali ke kesatuan elit karena John adalah pasukan terbaik yang pernah ia miliki. Ketika atasannya itu sedang nyerocos, John kembali mengeluarkan jurus yang ia dapat dari Bekasi, yaitu menghilang ala nasabah macet. Adegan berpindah kepada Rose yang tiba-tiba menemukan sebuah tas besar di dalam kedai sebelaknya. Saat dibuka, ternyata isinya adalah uang dengan sepucuk surat dari John agar Rose pindah ke kota lain bersama adiknya, sedangkan John pasti akan menyusul. Di sisi lain, John sendiri tampak sudah bersiap pergi meninggalkan wilayah ini. Namun tak lama, Sandra muncul dan ia ingin ikut bersama John. Awalnya John menolak, tapi Sandra tetap kekeh ingin ikut yang membuat John akhirnya membawa Sandra. Taman. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.